Ya, dari gedung Heartland Center Villa Permata, Lipo Village, Karawaci, Tangerang, apa kabar untuk seluruh pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan program kami di Bicara Fakta. Senang sekali untuk episode kali ini kami akan banyak sekali untuk nanti kita coba menggali potensi perempuan ataupun juga perempuan tidak hanya dalam lingkup rumah tangga, tapi juga tentunya pelayanan dan juga pekerjaan. Karena seperti kita ketahui bahwa perempuan nih punya potensi yang luar biasa besar gitu ya, kapabilitasnya juga yang besar, bisa membawa perubahan. Perempuan juga, agent of change gitu dalam berbagai, pelayanan Kristen yang tentunya berfokus bagaimana pemenuhan kebutuhan sosial, rumah tangga, pelayanan itu bisa terpenuhi. Hari ini senang sekali kalau saya punya narasumber yang luar biasa hebat, keren sekali, karena ternyata beliau ini 28 tahun punya pengalaman kerja di banyak perusahaan multinasional dan juga lokal gitu ya, untuk berbagai peran dalam manajemen sumber daya manusia, humas dan komunikasi, lalu juga, pemerintahan, pengembangan komunitas, operasional dan juga berbicara tentang layanan pelanggan atau, service excellent gitu ya, sering ya kalau kita ngomongin seputar layanan pelanggan dan melewati berbagai banyak dunia, profesional gitu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Kebetulan beliau ini perempuan juga, jadi memang narasumbernya perempuan yang akan berbicara tentang sebetulnya mitos dan juga fakta perempuan dalam dunia pekerjaan, dunia pelayanan, bahkan kita sangkut pautkan juga dalam rumah tangga begitu ya. Langsung saja Ibu Tina. Lengkapnya Insinyur Agustina Samara CPHR CLC yang sudah bersama dengan saya. Bu Tina apa kabar? Baik, kabar baik, Bu Iya. Ria. Iya. Bu Tina saya tertarik ini CPHR tuh apa? CLC apa, Bu? Heeh. CPHR itu adalah, Certification Professional HR. Oke. Jadi di dunia professional HR Mhm, itu memang sebenarnya kita boleh aja bekerja sebagai HRD. mhm. Tetapi, untuk bisa mengerti benar-benar, Mmm. struktur harus, mengajarkan sumber daya manusia itu seperti apa, Mhm. ada sertifikasinya, Oh, oke. seperti itu. Jadi waktu zaman saya itu ambil CPHR tuh 15 tahun lalu kayaknya. Oke, heeh. Dulu saya bukan orang HR, Bu Oh, Ria, jadi? gitu. Tapi kenapa bisa sampai akhirnya fokus Nah, ke dunia HR, itu Bu? menarik begitu, Heeh. karena buat saya HR itu adalah calling. Oke, Iya, calling. dulu saya, industrial engineering, Mhm. jadi harusnya ujung-ujungnya bekerjanya Iya. di pabrik ya Iya kan. iya, heeh. Tetapi memang pada saat itu ya memang Tuhan berencana ada kalau kita looking back Mhm itu mhm. kayaknya semuanya ada connecting the dot. Mmm, mhm. Pada saat itu sambil kuliah, sambil pelayanan butuh duit nih, Mhm. butuh duit, kok ada salah satu bank ternama yang membuka untuk, part-time. Jadi Mmm. pada saat itu kemudian ya sudahlah kita sambil kuliah, sambil pelayanan kerja sebagai part-time, sebagai Mhm. call center Mhm. pada saat itu. Makanya, di dunia perbankan orang mengenal sayanya service quality karena Mmm. lahir pertama kali bekerja itu di tempat dari urusan call center. Mmm. Tahu kan Bu Ria kalau call center itu Wah, riweuh. riweuh dan Heeh. kemudian pada saat itu masih ada ego tuh. Mmm. Wah, gua engineer Mhm. tapi kok kerja kayak operator, ya kan? Mmm. Padahal Nggak terima? nggak terima, Oke. tapi padahal sebenarnya itu bukan operator, Mmm. karena kalau di banking itu di-call sebagai call center Mmm. officer, karena pada saat customer Mmm. complain, itu kita harus langsung decision making-nya cepat, bikin Mmm. ini, gitu. Jadi bukan operator. Pada saat itu ya sudahlah, nggak terima, tapi kita punya tanggung jawab untuk tetap harus bekerja, Ya, untuk menghidupi kita. Ya udah kita jalanin aja. terima. Justru sebetulnya itu adalah garda terdepan ya? Garda terdepan, Eee, tetapi saya bersyukur Tuhan menempatkan saya, mmm, meskipun waktu itu nangis-nangis tuh, mau 3 bulan mmm. mau resign gitu Oke. ya. Tapi kalau saya nggak mungkin waktu itu tidak ditempa di situ, saya Mmm. tidak akan bisa ada Mhm sekarang. mhm. Karena call center itu ditempa betul bagaimana kita harus bekerja, Mhm. kalau 8 jam, 8 jam. Ke toilet aja dilihat tuh second by Mmm. second, telat 1 detik, itu Mhm. kan by system kelok Mmm. semuanya. Jadi kita bagaimana diajarkan disiplin, kestabilan Mhm. emosi, dimaki-maki kan. Mental. Iya betul, gitu. Heeh. Jadi, background saya sebenarnya bukan di HR, jadi Oke. di operation, di service quality, tetapi kemudian ada panggilan yang tergelitik gitu. Karena waktu Mmm. kita sebagai, pekerja di profesional, ujung-ujungnya ketika kita Mhm. menangani manusia dan sumber daya Mhm. ya,
ujung-ujungnya bukan masalah teknis, Bu Ria. Oke. Tapi Jadi? masalahnya adalah masalah non teknis. Non Hmm. teknisnya banyak tuh. Nanti kita akan bicara dari urusan perempuan ya. Oke. Nangis-nangis, tidak produktif gara-gara ngurusin anak dan Mm-mm. sebagainya. Saya juga bergumul pada saat kemudian saya punya anak dan harus bekerja Belum begitu. lagi ada period-period perempuan Betul, yang ya, tahu cuma perempuan yang gitu kan. dibilang mudi Iya, dan iya. sebagainya gitu. Jadi ternyata masalah non teknis itu banyak. Ketika non teknisnya itu dengan tidaknya adanya motivasi kerja dan sebagainya itu kita touch dan menyembuhkan daripada permasalahan itu, produktivitas akan meningkat. Oke. Nah, kemudian pergumulan saya adalah wah, kalau kayak gini apa ya yang bisa membuat kita impact nih Hmm. untuk bisa memberikan membantu Berdampak ya. ya yang berdampak kepada teman-teman nih. Hmm. Lalu saya lihat lagi kayaknya gue mesti masuk HR deh. Kalau Oke. masuk HR itu kita bisa bikin kebijakan, kita Mm-mm. mau ngasih training, kita mau membuat apa itu intinya di ranah kita kan, dominasi kita kan di situ. Jadi akhirnya ya sudah aku gimana caranya mau masuk HR karena Sementara jalur aku backgroundnya betul engineer ya. gitu. Jadi untuk bisa diakui secara profesional, aku bayar sendiri waktu itu karena kan Oke. kantor ngelihatnya kan ini sih Nggak ada urusan sama kerjaan, ya. Jadi aku mau membuktikan diri, oke, aku bayar sendiri, ambil certified professional HR, belajar HR. Nah kemudian kok ya dijawab oleh Tuhan. Oke. Ada Dan yang akhirnya suka nawarin dan gitu suka kan, dan dan kemudian menghidupi ya. dan Oke. ketika terus bergumul gitu masuk dan memang akhirnya saya pada satu titik bahwa ya memang untuk jadi HR itu is a calling. Oke. Karena sebenarnya HR memang secara profesional, tapi Bu Ria kalau misalkan HR-nya itu value-nya nggak ada, nyinyir, bisa ngadu domba itu gampang sekali karena kita yang keep all the secret, keep Iya. all the confidentiality. Iya, iya. Dan kalau kita mulutnya nggak bisa direm, wah itu luar biasa. Iya. Bisa bikin perang dunia ke-7 Iya. tuh Di perusahaan, di perusahaan tersebut. perusahaan gitu ya. Iya. Makanya kenapa saya nggak cocok di HR? Gitu Karena ya. saya nggak bisa nyimpen rahasia. Jadi saya ada di misi gitu ya. Iya, oke. Nah kalau CLC-nya sendiri itu ada hubungannya juga dengan calling yang tadi Anda sudah sampaikan, betul? Iya. CLC itu adalah untuk certified coach. Oke, coach. Coaching. Nah, menarik juga waktu ketika belajar coaching itu kenapa saya mau ambil coaching itu karena saya mengalami salah satu siklus di dalam kehidupan jadi entrepreneur, punya training consulting. Pada saat itu juga kenapa saya harus jadi punya training consulting karena panggilan saya adalah waktu itu karirnya puncak-puncaknya udah jadi direktur HR, anak saya SMP lagi rebel-rebelnya tuh, lagi masa-masa butuh gejolak-gejolak perhatian gitu oke. kan. Akhirnya udah nih calling ini mau karir atau mau rumah gitu Oke. kan. Di situ ada wisdom lah di mana saya ditegur oleh Tuhan. Karir masih bisa dikasih, uang kita bisa cari, tapi pertumbuhan anak tidak bisa kita rewind. Jadi akhirnya saya memilih berhenti kerja, tapi untuk supaya uang dapur tetap ngepul gitu ya, otak masih terus berjalan. Ya kita punya training consulting lebih fleksibel ya. Dan zaman dulu belum ada WFH WFO kayak sekarang Bu Ria gitu. Jadi yang bisa sambil ngurus anak, nggak bisa ya. Nggak bisa. Iya. Jadi kalau nggak kan cuti habis tuh kan ya. Iya. Jadi akhirnya punya training consulting. Nah di training consulting kita butuh sertifikasi tertentu. Jadi apa nih yang harus kita lakukan untuk bisa membentuk profesionalisme kita lebih pakem lah, lebih paham gitu ya dengan training consulting itu adalah coaching. Coaching itu saya belajar satu hal yang membentuk karakter saya saat ini. Kalau Bu Ria lihat kan aku perempuan itu kan memang tipenya suka ngomong ya. Dan harus ngomong. Kalau nanti kalau kita bisa stres kan. Betul. Ya. Nah nanti kita ngomong tuh perbedaan perempuan dan laki-laki ya. Perempuan berbicaranya 20.000 kata. Ya kan pria cuma 7.000 kata. Bedanya jauh banget itu. Iya itu sebenarnya jadi kelebihan kita, tetapi juga bisa jadi bumerang buat kita. Nah coaching itu adalah saya belajar satu, listening. Karena ketika kita belajar coaching itu kita nggak boleh sok-sokan menggurui atau nanya jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Jadi saya belajar dari yang dia ngomong apa aja sebenarnya di otak kita kan pengen ngomong, udah pengen tahu nih, pengen nimpalin nih. Lu salah, lu benar gitu. Tapi kita harus tahan ya. Nggak boleh. Coaching itu nggak boleh ngomong lu salah, bener salahnya, harus listening gitu ya. Pokoknya shut up your mouth.
Terus kalau tiba-tiba pengen ngomong gimana tuh? Megang apa tuh Nah, supaya akhirnya tuh mulut nggak ngomong gitu? ya itu belajar jam terbang Oh, akhirnya. oke. Oke, Itu ambil Tina. CLC itu? Iya, ambil Oh, CLC itu. Jadi jadi untuk kita mau nahan ngomong tuh kita mesti ambil certified ya? enggak juga sih. Sekarang juga Bu Ria Iya bisa iya sih. iya iya. Ini saya udah Itu gregetan nih iya sebenarnya. greget kan pengen Oke. kayak misalnya saya mau ngomong kan pengen Iya nimbalinnya iya segera iya. kan gitu. Iya, tapi tidak pada saat di coaching kita belajar untuk bisa melihat potensi orang, membuat orang itu bicara tentang diri dia gitu. Dan ketika kita punya skill untuk mendengar, sebenarnya itu punya wisdomnya juga banyak. Oke. Ya, Tuhan juga menciptakan kita kupingnya 2, Mulutnya mulutnya satu, 1. supaya kita lebih banyak Mendengar mendengar. sebenarnya. Iya, Iya. dan, terus terang selama dunia profesional saya dan kalau kita bicara leadership nih ya Mbak, Mmm. agak sedikit, menyimpang, tetapi leadership itu juga sebenarnya kalau punya wisdom untuk mendengar, dia pasti akan punya karisma leadership yang bagus. Mmm. Tapi kalau kita menjadi pemimpin yang tidak mau mendengar, ya sudahlah ya, kayak Mmm. gimana lah Bu Ria gitu, Itu gitu. karisma karisma leadership itu sebetulnya bisa dimiliki oleh semua orang kan gitu ya Bisa sebetulnya ya? bisa banget. Iya. Coba bagaimana itu bisa dibangunkan gitu ya? Dibangunkan dan Mmm. harus punya hikmat dan bijaksana. Oke. Karena bicara karakter Mhm. itu, susah-susah gampang ya, kita Mmm. bicaranya bisa sampai jilid 1 sampai jilid 100 Mhm tuh ya, mhm. karena tidak semua orang bisa memiliki, hikmat dan bijaksana untuk mau mendengar, mau memandang orang setara, mau develop people, itu juga nggak semua orang mau, Iya. Butuh gitu. kebesaran jiwa Butuh juga. kebesaran jiwa. Makanya Mmm. untuk HR saya bilang HR is a calling karena kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Kalau HR-nya masih mau butuh pengakuan, mau masih Mmm. butuh dipuji gitu. Padahal kan kita ngurusin orang, Bu Ria. Mhm mhm mhm. Iya 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 kan? iya iya iya. Gitu. Ini sebetulnya tamparan juga sih buat, teman-teman yang tentunya bergerak di bidang HR, khususnya yang di kantornya ada, yang ngurusin Betul. SDM gitu ya, bahwa memang ya sebetulnya harus selesai dulu dengan dirinya Iya, dia, supaya iya, dia bisa membangun manusia-manusia yang ada di perusahaan itu gitu ya. iya. Oke, 28 tahun pekerjaan Anda yang sudah Anda, lewati itu, apa yang paling berkesan buat Anda sendiri? 28 tahun yang paling berkesan adalah bagaimana saya bisa berubah. Mmm. Mungkin kalau teman-teman saya yang dulu pernah tahu aku zaman, aku di 4 industri yang berbeda. 4 industri, Heeh, itu 4 apa industri saja? yang jadi, saya mengalami menjadi bankers, Bankers? kemudian saya mengalami, managing blue collar yang, Heeh. UMR di distribusi dan logistik. Mmm. Jadi dari bankers yang wangi-wangi harus stocking, rambut Heeh. semuanya harus cepol Harus dan on ya, cantik, lagi iya. on gitu, on point banget, Mhm. pindah ke distribusi dan logistik. Langsung tuh wardrobe aku Iya. ganti semua, langsung kaos, sepatu kets, Mhm. Mobile lah menorak-norak ya? pokoknya heeh, Heeh. duduk di tikar, bukan lagi Mmm. urusan AC-AC. Nah, itu Oke. aku belajar banget bagaimana, memahami orang Mhm. dan tidak memandang rendah orang gitu. Mmm. Jadi itu perjalanan karir. Tetapi yang kemudian habis dari distribusi, nah kemudian itu yang titik tolak aku harus keluar dari karir saya Mhm. untuk, membesarkan anak saya, bagi waktulah lebih Iya. banyak dengan, anak saya 2. Sekarang udah umur 24 tahun Oke. dan Mhm. 25, perempuan dua-duanya. Nah, kalau Bu Ria tanya adalah, yaitu saya pengalaman itu adalah bagaimana shifting dari berkarir, Mhm. kemudian Ibu rumah tangga. jadi ibu rumah tangga dan punya training consulting. Mhm. Jadi di mana dulu kita punya uang 1 bulan digaji, Mhm. kerja nggak kerja, sakit nggak sakit, dapat duitnya. Ada di zona nyaman lah ya? Iya, iya. Tetapi kemudian ketika kita menjadi entrepreneur, itu every penny matters. Mmm. Kita mau males-malesan di rumah ya nggak dapat project, Mhm. ya kan? Kemudian baru ngerasain gimana ngegaji karyawan. Ngerasain gimana susah cari duit gitu Heeh, ya? ngerasain jadi Eee, susah cari duit, oke. kemudian di situ pun saya belajar humble. Ya humble nggak humble kan kita bilang, "Oh kita anak Tuhan, kita harus bersyukur semua rezeki." Iya itu saya selalu ucapkan. Tetapi saya ditampar oleh Tuhan ketika, bahwa ketika menjadi training consulting ternyata, eee, saya harus belajar humble. Dulu gue yang pegang-pegang, panggil-panggil vendor gitu. Mmm. Sekarang aku yang jadi vendor kan, Mmm. mmm, Iya istilahnya iya. tanda kutip Memfasilitasi. mengemis atau Mhm mhm meminta mhm. projek ke Ke meeting iya. perusahaan. Nah, itu Bu Ria saya paham sekali pada saat itu gimana
bergejolaknya Ego. emosi, ya karena Iya. apa? Kan dihadapin sama resepsionis, suruh nunggu. Hmm. Nunggu barengan sama yang lain gitu. Gimana sih dulu gue direktur aja suruh Mm-mm. nungguin orang gitu kan. Kok ini sekarang kita yang harus Mm-mm. nunggu, Mm-mm. terus kadang-kadang dilepehin, suruh Mm-mm. nggak jadi meeting dan sebagainya. Di situ saya belajar bagaimana kemudian oh ya dulu mungkin kita bilangnya kita nggak sombong, tapi dulu menganggap remeh ataupun tidak menganggap em, mereka itu seperti ya lu kan yang butuh gue Iya. gitu kan. Sekarang kebalikan, baru ngerasain. Nah Mm-mm. dari situ saya belajar bagaimana semua profesi, semua relasi partnership masing-masing punya battle-nya masing-masing ya, kita harus saling support satu sama lain. Saya udah nggak berani nawar-nawar sampai harga sampai gimana gitu, Sampai sama murah vendor. banget gitu ya. Iya, iya. Iya, iya. Kan harga temen, Heeh. aduh itu pernah berasa banget. Aduh harga temen itu kan, tapi jangan di Mm. diskon sampai gimana. Nah itu saya menghargai sekali sekarang gitu. Iya, oke baik. Kita berikutnya Bu Tina, kita akan berbicara seputar mitos atau fakta. Iya. Karena memang ketika berbicara program Bicara Fakta, maka akan ada banyak mitos dan juga fakta yang perlu kita luruskan. Iya. Kalau yang tidak, ya kalau Ibu nanti mau skip nggak apa-apa, skip aja Bu. Karena Iya, tidak ya. perlu semua kita jawab juga gitu Iya. ya. Oke, ini saya mendapat laporan dari, saya coba-coba browsing, ada laporan dari UNDP, potensi perempuan ternyata besar sekali. Anda pun juga sudah merasakan itu gitu ya, dalam 4 bidang pekerjaan yang sudah Anda geluti tadi. Dari laporan UNDP yang saya browsing mengungkap indeks ketimpangan gender di Indonesia termasuk yang paling tinggi di ASEAN. Iya. Padahal dulu orang ASEAN banyak yang belajar dari Indonesia. Mitos atau fakta, Bu? Fakta kalau saya Fakta. bilang. Di mananya? Nah, menarik nih. Tadi aku udah bilang kan bahwa perempuan itu sebenarnya punya kelebihan. Ya kan, bahwa kita dikasih Tuhan berbicara, Bu Ria tahu nggak 1 hari 20.000 kata. Secara riset pria cuma 7.000. Artinya itu menjadi kelebihan kita kan untuk bisa berbicara. Tetapi menjadi fakta adalah kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi sayang sekali karena banyak sekali perbedaan-perbedaan yang membuat perempuan itu belum bisa berkarya ataupun mengambil peranan yang mumpuni ataupun impactful di dalam masyarakat maupun keluarganya. Itu banyak sekali faktanya, itu karena budaya patriarki ya. Budaya patriarki itu mungkin Laki-laki ya? buat pemirsa adalah bagaimana untuk suku-suku tertentu menganggap bahwa ketika lahir kalau perempuan itu kastanya di bawah. Nomor 2. Iya, nomor 2 gitu ya. Pria yang lebih gitu. Saya saja merasakan di suku saya sebagai Chinese gitu, dan papa saya waktu itu almarhum papa saya cukup masih kolot juga gitu ya. Ya 9 anak, 3 pria, disayang-sayang, 6 wanitanya. Sekedarnya? Sekedarnya. Sisanya Iya, gitu ya? sisanya. Nah, Oke. itu budaya patriarki yang sangat yang menjadi tantangan juga ya untuk kita hadapi. Lalu kemudian karena hal tersebut juga mempengaruhi pendidikan ataupun budget alokasinya kan untuk para perempuan ini. Lalu kemudian dari segi pola pikir, mindset itu juga menjadi salah satu yang menjadi kendala bagaimana kemudian perempuan ini tidak bisa maju atau berkarya. Karena apa? Contoh ya, kita bisa lihat dari segi yang gampang-gampang aja. Jangankan ngomong di daerah ya, ini kita masih ngomong kota besar. Mungkin Jakarta tidak berasa, tapi di Surabaya ataupun di beberapa kota-kota yang lain, itu ada tuh orang tua yang masih bilang, udah nak, kamu habis SMA udah cari kawin aja, menikah aja. Perempuan itu udah harus di dapur, meskipun sudah sampai SMA, sampai kuliah gitu kan. Lalu dari pola asuh gitu kan, parentingnya mengatakan, ya udah ngapain lagi susah-susah kamu perempuan kerja gitu, cari aja pria kaya gitu. Jadi mindset, pola pikir itu juga mempengaruhi. Masih banyak juga ya, masih cukup kental ya. Ya, dan kalau kita mau gali lebih dalam lagi dari segi adat istiadat dan juga perlindungan hukum, itu juga menjadi satu tantangan juga ya, karena mungkin kembali lagi di kota besar kita sudah sadar hukum cukup tinggi, tetapi di daerah-daerah boro-boro ya. Jadi ketika terjadi kejahatan, terjadi KDRT dan sebagainya,
belum bisa dikupas dengan tuntas dan masih juga terjadi stigma masyarakat kan bahwa tidak boleh mengeluarkan aib keluarga dan sebagainya. Iya, dan itu masih menjadi PR gitu ya, PR buat sekali. kita semua. Makanya kenapa saat ini kita, suarakan itu gitu, Iya, iya, supaya, perempuan jangan sampai akhirnya tetap ada di kelas 2, tapi betul. paling tidak setara seperti Iya, itu ya. iya. Walaupun sudah, banyak kita rasakan juga di berbagai bidang ada loh kesetaraan, tapi saya juga punya banyak teman-teman gitu ya, Bu, yang mereka kerja di dunia IT. Mhm. Banyak perempuan-perempuan yang merasa ketika dia ada di dunia IT, dia dinomorduakan Iya, dari iya. teman-temannya Mhm, yang mhm, laki-laki. Itu benar mhm. nggak sih, Bu? Kalau di dunia IT itu perempuan, di permesinan gitu ya, itu Iya. masih dinomorduakan. Di dunia IT perempuan juga masih dianggap nomor 2 gitu. Iya, iya. Bisa ada yang benar, ada yang juga enggak. Mmm, Kalau kita bicara bahwa di dunia IT itu yang permesinan, yang di mhm, pabrik dan mhm, semuanya bisa jadi perempuan, mungkin bukan, didiskriminasi sampai kayak gimana, tapi kalau permesinan tuh, Bu Ria masuk pabrik, mesin yang gede-gede, gede-gede, raksasa gitu ya? raksasa dan kita harus naik itu kan butuh tenaga Oke, gitu dan disitulah memang, didominasi pria karena kan memang Tuhan menciptakan pria badannya lebih lebih besar dan lebih kekar untuk bisa menggunakan itu dan ketika ada wanita yang masuk di ke dalam karir situ tersebut mungkin iya dia mungkin bisa, bisa heeh, tetapi, tidak tidak cukup dianggap setara mmm, untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut gitu mmm. dan akhirnya mungkin bisa jadi saya akan bilang bahwa pria itu bukan mendiskriminasi tapi kasihan juga kan ngeliat, udah ada gua aja yang kerjain Mmm. gitu-gitu loh. Jadi Jadi memang akhirnya sudah seharusnya di situ laki-laki? ya Oke, itu kalau untuk untuk permesinan raksasa pemesinan itu iya, tadi yang apalagi yang bahayanya cukup tinggi iya gitu ya, bahayanya resikonya? iya. Tetapi kalau kemudian kita bicara mengenai engineers yang, butuh Mhm, otak dan butuh pemikiran itu, saya perempuan. rasa, sudah harusnya wanita juga masuk ke sana gitu. Kontribusi. Memang, karena masih sedikit, engineers yang coding-coding, Perempuan, programmer-programmer yang perempuan, jadinya kesannya, waduh ini kok, didominasi laki-laki. didominasi Padahal persoalannya laki-laki. bukan karena minoritas atau didiskreditkan, tapi memang karena jumlahnya Jumlahnya belum belum. belum Termasuk di dunia IT ya? iya, Oke, lebih didominasi oleh laki-laki. iya, iya, Di sini pun juga gitu, iya. hampir semuanya laki-laki gitu, perempuannya cuma satu Iya, gitu iya, ya. iya. Heeh, Iya, jadi itu karena memang jumlahnya iya, ya? iya. Oke. Kami di HR juga waktu saya juga kadang-kadang bicara di seminar juga Mhm, ditanyakan itu. Menurut saya gini, sekarang bukan masalah gender perempuan atau, laki-laki, mhm, tetapi adalah kompetensinya. Kalau mhm, kita kita bicara mengenai teknis, mhm, soft teknis seperti itu ya, kompetensinya gitu ya. Dan, bicara IQ, bicara kecepatan, detail, itu sebenarnya wanita, juga bisa begitu bisa kan. Jadi IQ, mau IQ 200 bisa. nggak selalu pria Mhm, dan mhm, ataupun perempuan kan gitu. Jadi kita bicara kompetensi, mmm. itu untuk engineers. Oke, jadi sebetulnya, perempuan punya kesempatan yang sama, tapi memang karena jumlahnya aja. Kalau Ya, ngomongin tentang gaji gitu, bagaimana kalau dia di posisi yang sama, tapi gajinya beda gitu? Untuk perempuan ya, perempuan ya. dibedakan padahal posisinya sama, dia sama-sama dalam satu ruangan nih ada beberapa supervisor gitu ya, ada beberapa ya posisinya Nah, sama gitu. ya. Tapi khusus untuk yang perempuan kenapa kok masih dibedakan gitu? Masih ada nggak sih seperti itu, Bu? Kita fakta. Nah, itu Bu yang saya bilang HR is a calling, karena kita yang bikin kebijakannya. Oh, HR yang bikin HR yang bikin kebijakan. kebijakannya. Mmm, Mau perempuan atau laki-laki, kita mau bikin gajinya yang sini dipotong sini, itu dan semua itu semuanya dari HR dan mungkin ya tentu saja mhm, dengan manajemen ya mmm, pembicaraannya. mhm, Jadi mhm, sebenarnya organisasi mau color-nya seperti apa, mhm, appetite-nya mhm, seperti apa, owner-nya seperti apa, itu HR yang akan membuat kebijakan. mhm, Dan ketika HR-nya itu sendiri misalnya value-nya bahwa oke, kita harus ada kesetaraan, maka misalkan saya sebagai HR-nya gitu, saya akan bicara dengan owner-nya, "Pak, begini, Bu, begini begini begini." Kan mhm, kita berani untuk menyuarakan hal tersebut. mhm. Tapi Jadi yang kalau memperjuangkan HR-nya. betul, HR-nya harus menghumanizing dan melakukan suatu kebijakan-kebijakan itu Mhm, sesuai dengan ranah yang sudah diatur dan bersyukur bahwa kita masih ada
Pancasila ya, negara ketuhanan yang Maha Esa gitu. Kalau HR-nya nggak percaya itu juga bisa sah-sah saja loh dia bikin kebijakan yang lain. Jadi value daripada seorang HR itu berperanan penting untuk mempengaruhi organisasi tersebut untuk membuat kebijakan. Jadi kalau selama saya memegang HR, saya tidak pernah membuat perbedaan antara pria dan wanita Dalam untuk hal pergajian. bingung kita ya, untuk udah ada bandnya, udah ada leveling, ntar levelingnya pecah-pecah lagi yang leveling pria dan wanita. Tidak pernah ada selama kami berkarir ya. Tetapi kami kan juga di HR itu ada asosiasi-asosiasi yang untuk menjaga pakem-pakem seperti ini. Tetapi apakah kemudian ada praktek-praktek yang tidak tertulis yang terjadi? Bisa jadi. Tapi balik lagi, kalau HR-nya benar di dalam organisasi, harusnya kalaupun ada praktek-praktek seperti itu akan diluruskan. Contohnya praktek ordal, orang dalam. Iya, begitu. Iya, jadi ya saya tidak bisa bilang bahwa itu 100% tidak ada, tetapi praktek-praktek itu kembali lagi kepada value pelaksananya ya, yang si pekerjanya. Yang memberi kerja juga. Tapi kenapa masih banyak perempuan-perempuan yang merasa insecure ada di real industry gitu? Iya, karena misalkan nih, dia udah pengen curcol, mau ngomongnya sama siapa kalau industrinya engineers gitu kan, dan sebagainya gitu. Jangan ntar malah jatuh cinta ya? Iya, betul. Dan kembali lagi masih ada stigma-stigma kan, stigma-stigma. Lalu ya masih adalah yang affair-affairan juga, jadi serba salah juga gitu kan. Perempuan sendiri gitu kan jadi serem ya, kayak begitu. Dan saya sih bilang ya untuk para perempuan itu juga butuh sekali dilindungi kalau memang mereka akhirnya berperan dan dapat pekerjaan di suatu pabrikan atau organisasi pekerjaan industri yang memang di lapangan. Gitu. Bukannya perlindungan sama atau memang harus berbeda? Sama, tetapi kemudian harus ditambahkan atensinya gitu. Contoh misalkan yang kerja di lapangan atau di perkebunan gitu. Lah jam 10 malam kalau pria masih aman-aman wae ya. Tapi kalau wanita kan perempuan kan nggak bisa ya. Dilihatnya juga nggak enak ya? Nggak enak kan seperti itu. Jadi ya kita harus atur-atur. Jadi HR-nya juga harus bisa lebih punya atensi, pengaturan scheduling dan sebagainya. Ini bukan masalah perbedaan, bukan masalah diskriminasi, tapi memang sudah seharusnya seperti itu. Safety seperti itu. Oke, baik. Mitos fakta selanjutnya, Bu. Kita berbicara seputar perekrutan gitu ya. Banyak company yang lebih memilih untuk merekrut orang lewat jalur referral atau orang dalam tadi, ordal. Mitos atau fakta sih, Bu? Fakta kalau saya bilang. Tapi saya harus koreksi, Bu Ria. Karena kalau dengar ordal tuh kayaknya negatif ya. Gitu bahwa ini gue titip dong saudara gue, adik gue, semua 7 turunan masuk di situ. Itu kedengarannya ordal. Tapi kalau referral itu lebih positif. Ya, referral jadi lebih positif. Lebih referral daripada ordal. Kalau ordal itu lebih ke yaitu titip. Jadi tanpa ada kompetensinya atau speknya cocok tidak cocok karena titipan. Nanti belajar di dalam aja lah gitu ya. D gitu dan harus masuk, harus dikasih slot gitu. Itu bahasa HR-nya. Nih ada titipan mesti kasih slot gitu. Itu ordal gitu. Nah praktek-praktek itu sudah ditinggalkan karena tidak baik juga untuk organisasi karena keberatan nanti biaya staff cost-nya dan keberatan kapalnya kalau kebanyakan orang tapi tidak kompeten di situ gitu. Nah, kalau referral itu fakta. Kenapa? Referral itu gini Bu Ria, kita bicara logis aja bahwa filosofinya adalah begini. Kalau si A ini pintar, dia nilainya bagus terus, kerjanya kompeten banget, performance-nya high banget, tinggi sekali, tentu saja dia akan punya komunitas pertemanan yang baik juga. Sehingga ketika kita meminta referral dari dia pasti akan memberikan referensi yang sekitar 11-12 lah sama dia gitu. Gitu. Jadi itu memang tingkat success rate dari hiring HR itu lebih tinggi dari referral. Karena ya
tadi filosofinya adalah orang baik pasti temenannya sama Orang orang baik. baik, Jadi pasti heeh. dia akan referensiin orang baik. Kalau kemudian kalau yang abal-abal, Iya. temennya juga abal-abal ya jangan dikasih referral di situ. Oke. Baik, selanjutnya, iya, orang-orang yang di bawah setahun pindah-pindah kerja, dikasih tanda marah, tanda merah, Red flag, red flag ya dari bahasa heeh, red flag, kekinian, red iya, flag. dari HRD, bener nggak sih, Bu? Benar, Sering-sering pindah gitu, sering-sering pindah kerja, akhirnya ketika dia di perusahaan tertentu, udah dikasih tanda merah nih. iya. Ditandain iya, betul. Saya bilang, benar. Fakta ya? Fakta, Mmm. ditandain. Tetapi ditandain itu bukan berarti positif atau negatif, itu masih harus kita gali lagi. Zaman saya dulu, 20 tahun lalu kerja, bisa jadi orang pindah-pindah setahun-setahun itu red flag-nya dianggap udah langsung blacklist. Mmm. Ini orang kutu loncat. Ya, zaman dulu. Tetapi saya akan mengutarakan ini kepada seluruh pemirsa yang mendengar juga bahwa sekarang stigma itu harus dibenerin bahwa tidak selalu. Mmm. Karena apa, Bu Ria? Zaman sudah berubah, zaman digital. Dan organisasi untuk bertahan hidup saja sudah Iya, susah gitu ya. Mau mhm, ada perusahaan yang 1 tahun dicoba, nggak bisa harus tutup. Perusahaan 2 tahun nggak bisa harus tutup. Ada yang kemudian eh, layoff dan sebagainya. startup-startup ya kemarin Startup, begitu ya. tumbuh luar biasa, tumbangnya juga barengan gitu. Betul, betul. Nah, Mhm. siapa yang salah kemudian anaknya itu di PHK? Bukan karena dia nggak perform loh, perusahaannya tutup gitu. Heeh. Kok sialnya nih, misalkan saya Mmm. cerita, sialnya nih ada si A lah gitu, Mhm. masuk kerja di satu startup. Startupnya nggak kuat, tutup Tutup. dalam 8 bulan. Mhm. Dia interview lagi ke satu startupnya baru nggak nyampe setahun tutup Tutup lagi. lagi. Yang salah si Oke. anaknya atau startupnya gitu. Mhm, Nah, mhm. tapi jadi kita sebagai HR itu memang ditandain betul, ditandain Mhm. karena kita harus menggali. Tetapi ketika kita menggalinya, apakah hasilnya adalah positif atau negatif, itu wisdomnya kita untuk menggali dan Mmm. probing kan, Mhm. kenapa kamu pindah? Ya kan, memang kan tetap Digali ya? digali karena memang pada titik tertentu bisa saja kita mendapatkan bahwa oh ya ini bukan salah Mmm. anaknya, tapi memang ada juga oknum-oknum yang Mhm. kutu lompat gitu. Nah, Mmm. yang buat kutu-kutu lompat atau yang kalau kami sebutnya oportunis ya kalau di HR itu ya ya sudah hati-hati gitu Mhm. ditandain. Kalau ada itunya nggak sih, kayak, komunitas yang infoin gitu, "Eh, ini, ada karyawan yang baru keluar dari tempat gue, kalau ada yang ngelamar tempat lo nggak usah di ini deh," gitu-gitu, ada nggak sih? Eee, Itu hubungan pertemanan. oh Hubungan pertemanan, pertemanan. oke, oke. Biasanya kita Dan itu check nggak and baik recheck. juga lah ya? Heeh. Iya, sebenarnya kita ada HR asosiasi tertentu yang biasanya cepet juga kok dari HR ke HR gitu. Ini ada masuk itu tuh gitu. Dan sebenarnya Mmm. di HR sendiri ada sistemnya. Kita Mmm. namanya blacklist Mhm. sama background check namanya Oh, gitu. background check. Background check. Mmm. Jadi kalau ada kasus-kasus tertentu, khususnya kalau background check itu kalau udah yang sampai masuk ke ranah hukum ya. Oh, oke. Heeh. Tapi Mhm. kalau yang cuman keluar kutu lompat, ada Mhm. fraud di sini, ada fraud di situ, atau ya istilahnya missing in action, Mhm. ngilang, healing hilang, Mhm, mhm, mhm. ditelepon kagak Iya, ada, terus iya. kan kita mau nggak mau minta dia keluar kayak Mhm. gitu-gitu, tidak terdeteksi. Jadi Mhm. memang hubungan pertemanan sangat penting untuk bisa mendapatkan Iya, informasi-informasi oke. tersebut. Masih seputar HR, kayak gitu ya. Menarik kalau kita berbicara seputar HR ini, Bu Tina. Sering HR menyampaikan ketika ada calon karyawan begitu ya yang melamar, jawabannya, "Apapun hasilnya nanti akan dikabarin," gitu. Itu mitos atau fakta? Dan sebaiknya bagaimana sih, Bu, gitu? Kadang-kadang kan banyak calon karyawan juga yang nunggu gitu. "Nih gue Iya. diterima nggak sih?" Gitu, nggak ada kabar gitu. Sebaiknya mesti bagaimana gitu? Tapi tadi statement-nya, nanti dikabarin, terus Heeh. dikabarin atau enggak? Nggak tahu juga. Ada nggak ya, Iya 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 sebenarnya iya iya bagaimana iya gitu iya. di dunia HR ini, Bu Tina? Ya sebenarnya itu fakta ya bahwa, Selalu heeh, seharusnya HR yang baik adalah memberi kabar, gitu. oke. Tapi kalaupun, kalau
Tapi kan untuk memberi kabar, kalau itu kita bilang mass interview 1.000 orang, memberi kabar 1.000 orang, usaha juga ya, effort banget kan Bu Ria. Jadi ada satu sistem di HR itu untuk supaya nggak bikin orang ini PHP. Gimana caranya? Jadi itu saya terapkan. Jadi waktu kemudian saya misalkan udah interview Bu Ria gitu kan, lalu saya akan bilang, Bu Ria, silakan ditunggu selama 2 minggu. Oke. Kalau 2 minggu tidak ada kabar, artinya kami sudah melakukan proses itu kepada Yang kandidat lain. yang lain. Kalau 2 minggu saya tidak dapat kabar, itu artinya saya tidak diterima di Iya, situ? ya sudah, Oke, ya sudah, saya tidak perlu tanpa menunggu. kami harus Tanpa harus mengirimkan pemberitahuan. surat resmi atau Oke. pemberitahuan, karena itu juga jadi administratifnya terlalu banyak juga gitu, terlalu effort gitu ya. Jadi tergantung closing statement-nya itu harus seperti itu supaya juga tidak menunggu-nunggu. Tapi ya memang HR yang baik harus memberitahu gitu ya. Misalkan terserahlah mau kasih waktunya apa, 2 minggu kah, 1 bulan kah, ataupun kandidatnya juga punya hak untuk bilang, Untuk tanya? kepada rekruternya gitu pun nggak apa-apa. Dan rekruter yang baik semestinya juga akan kasih tahu gitu, sorry tidak diterima, atau sorry kita sudah ada kandidat lain dan sebagainya gitu. Karena banyak HRD yang merasa dia punya power terhadap Iya. calon karyawan, sehingga si calon karyawan tuh segen gitu mau ngomong gitu ya. Iya. Gitu, dia merasa dia punya power di situ. Kebayang sih Bu Ria. Heeh. Ada tuh ya di beberapa lah sosial media yang HRD-nya songongnya minta ampun, kayak gitu-gitu ya. Ya balik lagi untuk HRD ya harus selesai dengan dirinya sendiri. Kan ini kita bicara HR itu people business Bu Ria. HR itu mau apapun organisasinya ya, HR is a people business. You serve the people. If you don't like people, you better not working in the HR field. Karena kalau nggak sombong, padahal kan sebenarnya interview itu untuk ngegali, iya kan, untuk lihat tempatnya di mana dan sebagainya gitu. Oke, balik lagi HR memang sudah harus selesai dengan dirinya, gitu ya. Tapi ya itu butuh jam terbang. Iya, panggilan, calling ya tadi ya. Calling dan waktunya buat masing-masing pergumulan sih. Ya nggak mungkin juga lah anak-anak baru fresh grad tiba-tiba dia udah punya wisdom itu kali ya. Ya Mbak, saya kan baru diterima jadi payroll, ya sudahlah kerja jadi payroll, tapi kapan dia jadi people person ya tergantung pergumulan masing-masing juga. Gitu. Terus kalau dalam perusahaan ini kalau suami istri tuh sebaiknya gimana sih gitu kan, masih ada juga beberapa perusahaan yang memperbolehkan suami istri di situ. Cuma kan takutnya kan kita kan ada kepentingan gitu kan ya di situ ya. Ini sebaiknya gimana kalau suami istri dalam satu perusahaan? Ini menarik sekali ini pertanyaannya. Karena buat saya bisa boleh ada, boleh tidak. Karena mungkin tadi kan pacarannya sekantor tuh kan ya. Kalau dari segi engagement nih sama turnover, baiknya memang kalau secara cuma lihat itu indikasi itu tok ya, baiknya memang ya udah suami istri satu kantor aja, jadi supaya dia nggak bakal pindah-pindah lagi kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita mau lihat dari risk manajemennya, conflict of interest-nya, itu another story lagi gitu kan, karena secara operasional logiknya nih kan Bu Ria, kalau nanti suaminya lagi ada masalah di rumah, masalah di rumah di rumah ataupun ada masalah di kantor, ketika mau konsultasi bias kan, mau belain suaminya atau Anda akan mengatakan bahwa suaminya salah. Itu kan jadi bias gitu. Dan jadi balik lagi organisasinya menurut saya yang harus kita lihat lagi. Contoh misalnya di financial industry itu kan sangat resiko ya. Uang itu teman bisa jadi lawan, saudara bisa berantem kayak gitu kan. Resiko, jadi kalau memang resiko harus ada kebijakan dari HR-nya, yes or no. Gitu. Kalaupun yes-nya lurusannya nggak boleh di satu divisi, harus divisinya yang benar-benar terpisah agar supaya tidak ada decision making. Tapi itu juga jadi bikin kepala pusing sendiri kan gitu. Akhirnya ya udah beda divisi akhirnya ya udah tinggal organisasinya kan pikir, daripada gua ribet-ribet, udah pokoknya suami istri kalau kerja udah menikah harus pisah. Salah satu harus ada yang mengundurkan diri. Ya, gitu jadi kembali kalau organisasinya high risk dan irisannya sangat resiko untuk conflict of interest,
better kebijakannya dipisah gitu. Oke. Tetapi kalau ya organisasinya tidak, ya nggak perlu gitu. Kalau perempuan, kita berbicara sekarang perempuan dalam bidang pelayanan di gereja. Banyak perempuan-perempuan juga yang dia melayani di gereja, tapi ternyata agak sulit gitu ketika berbicara seputar karir. Sebaiknya bagaimana, Bu? Perempuan melayani gereja sulit bicara karir ya. Berhasil gitu ya di pelayanan, tapi ternyata di rumah tangga mungkin gitu, itu justru malah ada masalah. Iya. Sebaiknya bagaimana membalansnya? Saya rasa kalau saya boleh bicara lebih lagi, bukan urusan perempuan dan laki, tetapi bagaimana pelayanan dan pekerjaan itu sendiri harus menjadi satu kesatuan ya. Itu prinsip saya, bahwa ketika kita bekerja itu juga menjadi pelayanan, kita tanggung jawab kepada Tuhan, tetapi kemudian ketika kita melayani, lead by example-nya, bahwa kita jangan cuma nyanyi jadi worship leader di gereja, tetapi kemudian di pekerjaannya Iya, nggak beres kan. malah jadi batu sandungan juga ya. Jadi batu sandungan. Tapi kalau mau dibilang kembali ke urusan gender di gereja dan sebagainya, itu juga menjadi salah satu perdebatan nih Bu Ria gitu Gimana, kan. Bu? Karena kan kita bicara bahwa di gereja secara Alkitab bahwa pria yang memegang ordo paling tinggi kan. Gitu, ada gereja yang menetapkan bahwa harus pria yang memimpin. Perempuan tidak bisa. Perempuan tidak ya. bisa. Ya kan gitu. Jadi balik kepada doktrin yang dipakainya seperti apa ya. Tetapi kalau mau ditarik ke profesionalnya saya dan juga bahwa dia pelayanan dan pekerjaan, saya rasa hai perempuan, marilah kita justru berbagi dan sharing bahwa Tuhan memberikan kita akal budi bahwa perempuan itu bukan sebagai kelas bawah, tetapi kita itu setara loh yang membantu pria, baik itu di dalam keluarga dan baik itu juga di dalam sosial begitu. Jadi ya kita sharing aja gitu dari pekerjaan kita dan juga dari di pelayanan. Iya, karena ada beberapa pertanyaan titipan juga yang menyampaikan seperti ini, Bu. Yang perempuan karir itu susah jadi ibu yang baik dan sebaliknya, ibu yang baik itu susah jadi perempuan karir. Benar gak sih? Benar. Saya ngalamin. Yang tadi Anda akhirnya resign ya, yang tadinya akhirnya Anda fokus untuk ngurus anak. Benar. Gimana Saya sebetulnya? ngalamin, tetapi saya bersyukur bahwa tamparan-tamparan dan hardship itu yang membuat kita punya hikmat lagi untuk benerin lagi ke relnya. Karena gini Bu, logik aja sebagai Kenapa dulu manusia. sampai keluar rel, kenapa? Karena terlalu sibuk? Iya, Oh, oke. terlalu sibuk. Jadi dan nggak balance gitu kan. Kalau saya itu orangnya pengen kerja itu langsung wholeheartedly gitu. Passionnya tuh udah sampai kerja itu segala-galanya gitu Menyala kan. terus gitu ya. Iya. Kinclong, glowing, developing terus gitu kan. Pokoknya kalau kerja itu seneng. Kalau nanya saya hobinya apa, hobi kerja gitu kan. Nah tapi kerja secara tidak sadar kan kita waktu yang dikasih Tuhan cuma 24 jam. Tapi kemudian bagaimana kita menggunakan itu kerja terus toh, Mbak. Kita katakan udah hampir 12-15 jam di kantor kan. Lama juga ya, Bu ya? Lama. Karena Anda pimpinan. Iya. Logiknya tuh nggak ada lah kerja kalau cuma 8 jam doang. Kalau yang benar kerja tuh ya 8 jam sampai 9 jam, belum lagi durasi kita travel dan waktu, belum lagi kita harus doing engagement, meeting di luar yang dinner meeting dan sebagainya, itu waktunya luar biasa gitu. Dan ini yang saya bilang bahaya sekali kalau kita sampai keluar rel ya, kalau kita mengagung-agungkan kepemimpinan dan itu adalah ketika kita memimpin, kan kita suka memerintah. Iya. Ya kan, merintah sampai di rumah, lupa batasannya. Kita merintah juga? Merintah juga. Ke bawah gitu. Termasuk sampai sama anak juga gue bikinin tuh checklist time management gitu kan. Yang kayak gitu-gitu. Anak gitu. dulu terima nggak Bu waktu dibikinin checklist? Nggak terima. Makanya kemudian. Tapi Anda memaksa? Enggak. Kalau saya memang tidak sifatnya memaksa. Oke, cuma bikin checklist aja. Bahwa bahasanya tuh udah kayak bahasa meeting banget gitu. Bahwa kamu harus
disiplin begini begitu. Tetapi tone kantor itu Mhm. kebawa kayak gitu. Saya Oh, oke. pernah Itu karena saking menjiwai kali Ibu ya? Jadi akhirnya kebawa ke rumah gitu? ya makanya itu Heeh. makanya aku Heeh. bilang terus aku Iya meluruskan iya rel iya. dan ya itu Untungnya langsung Tuhan inget ya? milih Iya. ya. Dan saya pernah ini anak saya yang ngomong sendiri. Saya tuh bisa multitasking. Maksudnya habis kerja ini tapi terus langsung ini langsung bisa lompat-lompat juggling one and Mhm. another-nya itu Mhm. cepet Mhm. dan bisa sambil telepon sambil makan, Mhm. ya Mhm. kan. Anak saya nggak bisa gitu. Tapi saya selalu menganggap bahwa gue bisa kenapa lu nggak bisa kan. Jadi saya bilang, hey, namanya Keisha, kamu sambil gegetan gitu loh, kalau kamu sambil makan sambil kerjain sambil pakai sepatu kan bisa kayak gitu gitu. Mmm. Dan di situ dia negor, ya, Mom, not everyone like you can do everything in one time. Mmm. Nah di situ Langsung tek gitu ya? langsung pause, oke, you need to evaluate gitu, Mhm. bahwa tidak semua itu sesuai dengan apa yang kau mau gitu. Mmm. Dan kan nggak bisa di-KPI-in, nggak bisa dibilang Mhm. Mhm. skornya jelek buat anak. Jadi bagaimana mungkin, ini pertanyaan saya yang hampir ke akhir-akhir juga. Jadi bagaimana caranya supaya ini bisa berjalan sama-sama gitu? Iya, Karir dan juga, rumah. karir dan Walaupun rumah. ini memang berat sih di situasi zaman sekarang, walaupun udah ada gadget gitu ya, gampang tinggal udah ada WA keluarga Iya, kok, tinggal iya. tanya, "Udah makan belum? Iya, Udah di mana? Mama udah duh, transfer ya?" Gitu-gitu iya gitu. serem tuh sekarang. Komunikasinya kan di situ kan, Iya. dan kita ngerasa udah safe karena ngerasa udah komunikasi di sini Mhm, gitu. mhm, mhm. Gitu. Balik lagi sih menurut saya, eee, pergumulan kita dengan Tuhan dan purpose of life kita ya. Kalau Mmm. kita sadar bahwa kita dilahirkan sebagai wanita Mhm. dan satu-satunya makhluk di dunia ini yang diciptakan melahirkan anak kan Perempuan. iya, Heeh. perempuan kan. Mhm. Dan ketika kita melahirkan anak, berarti kita menjadi ibu. Dan menjadi ibu itu punya tanggung jawab luar biasa, ya Mhm. kan, sebagai guru dari yang guru pertama kali buat Mhm. anak-anaknya, bagaimana kita harus membawa dia kepada Tuhan, Mhm. itu luar biasa untuk Iya, berat. ngajarinnya, ya kan. Ngomongnya sih gampang ya. Ngomongnya gampang Iya. ya kan kemudian kita ini manusia harus punya interaksi gitu. Mana bisa dengan gadget dan teknologi. Mmm. Teknologi diciptakan untuk mempermudah dan membuat hidup kita lebih efisien. Tapi teknologi tidak bisa menggantikan peranan untuk berinteraksi dengan manusia, apalagi peranan ibu ke anak Jadi gitu. ini cuma fitur tambahan aja ibaratnya Iya, gitu ya, bukan yang betul. utama ya? Iya. Dan balik lagi ketika kita bekerja, what is your purpose? Bekerja untuk dapetin uang untuk siapa? Kalau Keluarga. keluarga, Tapi keluarga kan untuk keluarganya anak kan? Ya, ya keluarga ya. untuk anak atau untuk kepentingan diri sendiri, wah gua berkarir, gua bisa Mhm. buat beli skincare, buat jadi ya tidak segampang itu untuk berbicara ya Bu Ria ya. Tapi ya pergumulan. Jadi buat apa sih kamu kerja? Balik lagi kan Purpose-nya. purpose-nya. Dan di situ juga saya ditegur gitu kan ketika Mmm. kita bekerja too much. Mmm. Kita mentuhankan pekerjaan itu, Iya. well saya dikasih peranan yang lain bahwa saya punya anak gitu. Iya. Makanya di situ itu titik banget bahwa Iya. hey, itu karir puncak saya loh. Saya jadi direktur, Dan lagi itu enak-enaknya tuh. iya, dan itu betul-betul akhirnya bener berpikir ya, harus Iya, merendahkan harus merendahkan diri, hati, merendahkan iya, dan diri. purpose of life-nya apa? Aku punya uang, aku punya karir, kalau anak kemudian nggak Mhm. nurut sama aku gimana? Iya. Ya kan? Padahal kita kerja buat mereka. Betul. Ya tapi tidak juga se-ekstrim itu ya pemirsa Iya. bahwa situasi dan hidup orang kan Berbeda-beda. perjalanannya beda-beda gitu kan. Pada saat itu saya punya situasi seperti itu. Tapi kita tetap bisa kok nggak harus berhenti kerja, tetap harus kerja. Tetapi pilihan semua itu setiap hari kita harus memilih kan. Mhm. Kapan kita harus punya waktu untuk balancing gitu. Karena kalau nggak godaan selalu banyak. Prioritas waktu itu selalu Iya. terinsert. Bisa Iya. nih kita bisa pulang. Kan kalau Bu Ria mau engagement sama kantor kan event kantor banyaknya minta ampun. Mhm. Kita mau Mhm. ikutin terus Iya. seminggu nggak pulang-pulang kali di Mhm. rumah gitu kan. Itu Sabtu Minggu ada outing juga. Nggak apa-apa juga Pulang ikut mandi ganti outing. baju udah balik lagi. Iya, Iya. jadi kembali semua dipilih dan dibalance. Nggak
maksudnya nggak ikut event kantor terus juga, ya itu juga nggak benar. Tapi ikut event kantor terus, anak dibengkalaikan ya nggak benar juga gitu. Jadi kalau dulu saya punya komitmen, anak kalau ulang tahun saya pasti cuti. Oke. Full day for them. Terima rapot, ada pentas, kompetisi, saya pasti cuti. Iya, di momen-momen Ya, spesialnya, momen spesial yang saya, dimana Anda harus ya, ada di situ ya, ya. itu udah nggak boleh enggak gitu. Oke, apalagi dunia sekarang juga pekerjaan bisa dilakukan di rumah Nah, juga, di gadget makanya juga aku ya. tuh pikir agak-agak Iya, bingung telat ya. Kalau Telat, sekarang oke. dengan kemudahan seperti ini, tapi masalah keluarga bukannya makin Iya. menipis, Kok malah jadi iya, iya. karena teknologi tadi. Oke, baik. Di kesempatan akhir nih, silakan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat para perempuan-perempuan yang sedang menyaksikan kita saat ini. Bu Tina, silakan. Iya ya, hai pemirsa, jadilah perempuan yang bijaksana, yaitu perempuan yang dapat mengendalikan diri untuk berbicara, dapat mengendalikan diri untuk membagi waktu, dan juga mengetahui peranan Anda sekalian itu menjadi apa. Kalau yang sudah bekerja, tetaplah bekerja dengan baik tanpa melupakan peranan Anda sebagai perempuan di dalam dunia Anda sendiri, yaitu di luar pekerjaan ya. Mau itu sudah menjadi ibu atau menjadi anak untuk masih bisa nengokin orang tua gitu ya, ataupun kita sebagai anak Tuhan yang selalu membawa diri menjadi perempuan yang bijak, perempuan yang elegan ya, yang membawa orang semuanya kepada Tuhan, bukan membuat pikiran jadi macam-macam. Demikian dari saya, dan semoga kita selalu menjadi anak Tuhan yang baik dan bijaksana di dalam kehidupan kita. Insinyur Agustina Samara, CPHR CLC. Thank you Bu Tina sudah Thank you, bersama dengan saya Bulia. ngobrol-ngobrol saat ini, datang jauh-jauh juga ke Karawaci Tangerang. Thank you. Iya, Nggak baik, terima terasa. kasih juga. Iya, terima kasih untuk semua tentunya pemirsa yang sudah menyaksikan program Bicara Fakta kali ini. Semoga apa yang kami bicarakan, saya bersama dengan Bu Tina, itu bisa membawa pencerahan atau paling tidak bisa bermanfaat ya untuk Anda yang menyaksikan program Bicara Fakta kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ria, Bu Tina juga pamit undur kali ini. Tuhan Yesus memberkati.